Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aksi dimanapun Anda berada, salam sejahtera, salam sehat selalu dan berkah bagi kita semua. Di video kali ini saya akan menyampaikan judul seramanya adalah realita kehidupan. Realita kehidupan adalah realita, yaitu real kenyataan dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan sehari-hari maupun kehidupan yang kita jalani seperti biasa. Saya akan menyampaikan satu persatu dan akan mengupas bahwasanya kehidupan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjalan di atas muka bumi ini, yang pastinya sang penciptanya, sang pemberi rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kita harus banyak-banyak bersabar dalam menghadapi ujian-ujian yang kita jalani. Karena kenapa? Karena ujian-ujian itulah yang akan membuat kita dewasa dan mengerti arti dari kehidupan. Ada satu hadis yang menerangkan tentang berniaga tidak akan rugi. Baik kita berniaga dalam kehidupan maupun berniaga dalam konsep kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqna sirran wa alaniyah tijaratan lan tabur. Sadaqallahul-azim. Ayat di atas menerangkan bahwasanya ketika kita berjalan di atas muka bumi ini dalam kehidupan kita, ada satu cara. Kita harus yakin dalam kehidupan ini bahwasanya kita berjalan itu adalah tugas kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ciptakan kita untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia ini adalah status kita adalah hamba. Makanya firman Allah menerangkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Artinya tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, hanya untuk beribadah kepada aku. Jadi konsep realita kehidupan ini adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apa itu perintah Allah? Perintah Allah itu adalah ibadah, salat, zakat, berbuat baik, bersedekah. Banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Quran untuk menerangkan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat di atas menerangkan bahwasanya kalau kamu tidak mau rugi di dunia maupun di akhirat, maka ada 3. Innal ladzina yatluna kitaballah. Yang pertama, membaca kitab Allah. Apa itu membaca kitab Allah? Mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca ayatnya dan mengkaji artinya. Karena kenapa kalau kita hanya membaca, kita tidak dapat tahu sumber kehidupan sebenarnya. Maka jelas ketika kita membaca ayat Allah dapat satu pahala itu 27 pahala.
satu ayat. Bayangkan, dikalikan oleh Allah satu ayat itu 20 pahala, 27 pahala. Jadi kalau kita mengerjakan banyak membaca ayat Allah dengan beribu-ribu ayat, maka kalikan saja pahala yang kita dapat. Tapi ingat, jangan kita membaca ayat itu karena semata-mata kita minta balasan kepada Allah. Namun yang utama itu adalah kita pautkan hati kita kepada Allah, semuanya karena Allah. Nah, jadi kalau kita tidak mau rugi, artinya kita harus mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Bagaimana cara membaca Al-Quran? Bagaimana cara kita mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya? Kita baca ayatnya, baca artinya. Ketika kita membaca ayatnya kita dapat pahala, kita membaca artinya akan dapat petunjuk kehidupan yang sebenarnya. Yang kedua, wa aqamus shalah, dirikanlah salat. Itu adalah perintah Allah untuk berniaga, baik berniaga apapun pun jenisnya. Kita menjadi guru, kita menjadi pembisnis, kita menjadi seorang pekerja, semua aspek pekerjaan di dunia ini lakukan. Semuanya boleh, asalkan dalam tanda kurung halal, tidak merugikan orang lain. Jadi apapun profesi kita tetap jalankan terus. Yang penting kita tetap beribadah kepada Allah. Wa aqamus shalah, salat, mendirikan salat. Karena itu adalah bentuk silaturahmi kita, bentuk tali hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqna sirra wa alaniya tijaratan tabur. Nah, yang ketiga adalah infak. Kita harus berinfak. Apa tuh infak? Infak itu adalah membelanjakan rezeki yang Allah berikan kepada kita, memberikan kepada orang lain. Bersedekah. Memberikan rezeki kepada orang lain yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi tiga konsep yang dalam ayat ini menerangkan bahwasanya ketika kita mau berniaga tidak akan rugi, maka yang pertama baca Al-Quran, sholat dan infak. Maka Allah balas kebaikan di surat tadi menjelaskan bahwasanya kita tidak akan rugi. Allah beri pahala, Allah beri balasan, Allah angkat derajat, banyak hadiah-hadiah yang Allah berikan kepada kita. Hadis pula mengatakan, jika kamu ingin kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu. Jika kamu ingin kebahagiaan akhirat, maka dengan ilmu. Dan jika kamu ingin kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Jadi itulah ketika kita menjalankan perintah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, realita kehidupan yang kita jalani, maka yakinlah bahwasanya semuanya adalah skenario Allah Subhanahu wa taala untuk mendewasakan kita sebagai hambanya, hamba yang Allah ciptakan dengan sempurna. Sahabat aksi rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Dewan Juri, syukran kasiran yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ceramah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.